Helm, cek. Sepeda listrik terisi penuh, cek. Teman pengiriman, Cek. ini anak siapa? Kamu datang dari mana? Papa, Lia akhirnya menemukan Papa. Turun, cepat. Aku ada kerjaan. Kalau pacarku lihat ini, aku mati. Tidak mau. Kemana Papa pergi, Lia juga ikut. Aku, Kamu hampir terlambat. Kalau kamu tidak antar ini dalam 3 menit, aku kasih ulasan buruk. maaf, Bu, pesanan ini. 3 menit mungkin terlalu mepet. Jangan khawatir, kami pasti bisa sampai. Papaku hebat. Sepeda listriknya lebih cepat dari mobil super. Apa? Lebih cepat dari mobil super? Iya, deh. Tolong. Terlalu cepat. Kamu jaraknya lebih dari 3 mil dariku. Dalam 3 menit, mana mungkin kamu mengantarkannya? Tunggu saja, nak. Bao Lema Delivery, kami antar cepat. Ya ampun. Lihat Papa, Lia bilang kan, sepeda listrik Papa lebih cepat daripada mobil super. Ya, cepat. Cepat. Aku tadi melaju sangat cepat sampai hampir nabrak pohon. Dulu, setiap kali Lia mengatakan sesuatu, guru pasti akan berada di ambang kematian. Tapi sekarang Papa ada di sini, Lia bisa bilang apa saja. Kenapa? Kenapa aku punya firasat buruk tentang ini? Baru pagi ini, aku sudah menyelesaikan 30 pengantaran. Itu bukan apa-apa. Aku sudah lebih dari 40. Wah, hebat juga. Itu bukan apa-apa, Papaku yang terbaik. Dia bisa melakukan 800 pengantaran dalam sehari. Berapa? Papaku bahkan tidak perlu naik sepeda, dia bisa lari mengantar. Sepedaku di mana? Sepedaku, aku bahkan belum naik. Papaku bahkan bisa lari di dinding dan atap untuk mengantar. Tolong, pesananmu. Papa, apa Lia benar? Papa bisa melakukan 800 pengantaran sehari. Baiklah, aku beritahu kamu sesuatu. Aku bukan papamu. Kamu si pengganggu kecilku. Iya, guru bilang hanya keluarga sejatiku yang bisa menikmati berkah Lia. Berkah? Aku lari-lari seperti ayam tanpa kepala. Kamu bilang ini berkah? Baiklah, kita sudah melebihi target hari ini. Tinggal 1 pengantaran terakhir, ini. Burger ini adalah hadiah untukmu. Terima kasih, Papa. Aku dapat banyak uang hari ini. Maya pasti akan sangat terkejut. Papa, apa Papa benar-benar kekurangan uang? Kalau begitu Lia berharap Papa... Jangan, tolong, si pengganggu kecil, jangan banyak bicara. Ayo, kita pergi, naik. Ayo, pegang erat. Bapak Wisnu, jangan gelisah begitu. Barangnya belum sampai. Kurir bodoh, kenapa belum sampai juga? Pokoknya, cepatlah. Halo, pesanan. Maya, apa yang kau lakukan? Memang urusanmu apa? Dan kau siapa? Dia pacarku. Pas banget waktunya. Putusin dia, ikut aku saja. Para. Dengan senang hati. Kau pikir kau lagi ngapain? Kau buta atau apa? Wah, Bapak Wisnu, jahat banget sih. Ngapain juga ngasih tahu si tidak berguna ini semua ini? Minum obatmu dulu. Baik, Dan kau, kenapa kau nggak cari uang di luar? Ngapain kau berdiri-diri di sini? Atau aku kasih ulasan buruk? Maya, kenapa kau tega melakukan ini padaku? Aku sudah menabung untuk mahar buat nikah sama kamu. Kerja siang malam, antar makanan terus-terusan. Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Kenapa aku? Soalnya Bapak Wisnu berasal dari keluarga terpandang di Kota Damai, dan dia manajer umum anak perusahaan di grup Citra. Sekarang lihat dirimu, miskin dan menyedihkan. Ngapain aku mau nikah sama kau? Apa karena kau nggak berpendidikan, atau karena kau pecundang miskin? Oke. Aku pecundang miskin, aku pria tampan, aku nggak cukup baik buat kamu. Kalau gitu, kembalikan uangku. Bayu, sekarang masalahmu apa lagi? Kita kan pernah pacaran. Salahnya apa kalau aku pakai uangmu? Kau yang kasih dengan sukarela. Udah jadi milikku, ya milikku. Ngapain aku harus balikin? Kau wanita mengerikan. Kau nggak cukup baik buat ayahku. Kau nggak pantas jadi ibu Lia. Siapa yang mau jadi ibumu? Konyol. Ngapain kau ketawa? Aku ketawa lihat kau, idiot. Enggak tahu diri. Coba bercerminlah, lihat betapa berantakannya dirimu. Dan kau, gadis kecil. Kau sampai mati-matian pengen kasih sayang ibu sampai mau terima siapa aja jadi ibumu. Siapa yang mau jadi ibumu? Kau si cantik banget. biar ku beritahu, aku.
Pergi sana. Kamu tahu mobil yang baru lewat tadi? Itu punya siapa? Itu mobil CEO Grup Citra, wanita tercantik di Kota Damai, yaitu mobilnya Citra Sterling, harganya $1 miliar. Kalau aku manajer umum anak perusahaan Grup Citra. Aku orang yang tak bisa kalian ganggu. Kalian berdua pecundang miskin berani memukulku, berlutut dan minta maaf padaku sekarang, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku akan membuat hidup kalian sengsara. Mimpi kali cowok ganteng. Dasar berandalan kecil, kamu pikir aku kasih muka? Aku Tante Barat. Kamu anak nakal, turun dan minta maaf sekarang. Biar ku kasih tahu, kalau gadis kecil ini merusak suasana hati Bapak Wisnu hari ini, aku putus denganmu. Aku akan pastikan kamu, si bucin ini, takkan pernah bertemu denganku lagi. Kamu benar-benar pikir kamu hadiah emas yang berharga? Kamu pikir kalau aku, Bayu, tidak menikahimu, aku tak bisa hidup? Wah, kamu memang incaran yang bagus. Benar, wanita yang akan dinikahi ayahku pasti nyonya di seluruh Kota Damai yang paling cantik dan paling kaya. Dia jutaan kali lebih baik darimu. Hentikan mobil, putar balik. Kamu pikir ayahmu siapa? Dengan penampilannya yang menyedihkan dan miskin, kalau dia menikah, dia cuma bisa dapatkanmu ibu yang tak punya tangan dan kaki. Biar ku kasih tahu, wanita seperti apa yang aku, Bayu, nikahi bukan urusanmu, tapi, aku takkan pernah menikahi isi cantik yang naik dengan curang. Dasar pengangguran tak berguna, pecundang miskin. Aku berkencan denganmu dulu cuma untuk memuaskan pecundang sepertimu dengan fantasi punya pacar. Di mataku, kamu cuma anjing yang mengibaskan ekor. Ayahku bukan pengangguran tak berguna, dia pahlawan super tahu. Pahlawan super? Pernah lihat pahlawan super yang mengantar makanan? Orang seperti dia, bahkan anjing liar di jalan pun takkan meliriknya. Betul. Ayahmu yang pengangguran tak berguna cuma pantas dapat anjing. Ya, hanya anjing yang mau menikahinya. Hanya anjing yang mau menikahinya. Kalau ada orang yang cukup bodoh untuk menikahimu, aku akan berlutut dan memanggilmu ayahmu, setuju? Ibu Citra, apa yang membawamu ke sini? Permisi, mari kita menikah. Citra, Ibu Citra, menikahlah. Ibu Citra. Menikah dengan siapa? Papa saya tentu saja. Aku, Benar kan Papa? Wisnu, beraninya kamu bolos kerja tanpa alasan? Kalau ketahuan lagi, langsung dipecat. Ya, maaf, Ibu Citra. Kalian berdua, ikut aku naik mobil. ayo masuk. Menikah? Mungkinkah? Kata-kata gadis kecil ini punya semacam kekuatan gaib, kok semua yang dia ucapkan, jadi kenyataan? Jangan dipikir-pikir. Kebetulan aku ingin menikah, dan kebetulan bertemu denganmu. Kamu hanya beruntung, menjadi orang yang kutemui saat ini. Besok jam 3 sore, datang ke alamat ini. Ingat, jangan datang lebih cepat atau terlambat sedetik pun. Kalau melanggar, langsung kuganti. Mengerti Mama. Jangan panggil aku mama. Aku punya putri, Aku paham. Lia. Apa ini? Aku tiba-tiba dapat istri, ini wanita tercantik di Kota Damai, Citra Sterling. Tapi dia buta dan pakai kursi roda. Bukan tawaran yang bagus, kupikir gadis kecil ini benar-benar punya kekuatan khusus. Tapi sekarang sepertinya semuanya hanya omong kosong. Dia di mana? Ayahku keren banget. Dia Superman. Dia bisa menyelamatkan dunia. Papaku jauh lebih keren. Dia bisa seperti ngomong nggak jelas. Ayahku yang terbaik. Dia bisa buka botol bir pakai gigi. Ayahku keren dia. Dia kepala rumah tangga. Dia pukul ibuku tiap malam. Papaku berhenti bicara. Ayahmu sama sekali nggak keren. Papaku yang terbaik. Dia bahkan mau makan tai. Ayahmu berani nggak? Hah? Nggak mungkin. Si pengganggu kecil ngomong apa sekarang? Aku. Bersihkan tai itu, cepat. Bawa anjingnya juga pergi. Lia, Mama bertemu seorang gadis kecil hari ini yang namanya sama dengan kamu. Dia masih kecil, mungkin seusia kamu sekarang. Waktu berlalu begitu cepat. Aku penasaran, kalau kita bertemu lagi, apa kamu masih ingat sama Mama? Lia. Mama minta maaf, kalau hari ini kamu yang memanggilku Mama, betapa indahnya itu. Mama sangat merindukanmu. Citra, Jaka sudah pulang dari luar negeri. Kamu tahu? Tidak,
Bukan urusanku. Bukan urusanmu. 6 tahun yang lalu, kamu pulang dalam keadaan hamil. Kami atur supaya kamu menutupinya dengan menikahi Jaka. Terus kemudian, kamu menghilang. Setelah kamu pulang, bayinya hilang. Kami tanya kamu, tapi kamu menolak untuk bicara. Selama ini, kalau bukan karena kamu, ibumu dan aku bisa menikmati masa pensiun. Kamu harus cepat-cepat punya anak dengan Jaka. Ibumu dan aku sudah tua, kami sangat ingin punya cucu. Hidupku bukan urusan kalian. Kamu. Jaka pulang ke Indonesia sebagai menantu laki-laki keluarga Citra dan mengadakan lelang besar ini. Dengan begitu, dia menunjukkan dia mencintaimu dan ingin menikahimu lagi. Jaka mencintaiku, dia cinta uang keluargaku. Lagi pula, kami sudah lama bercerai. Bodoh amat. Mantan suami istri bisa rujuk lagi. Jaka selalu baik padamu. Kamu sekarang buta. Tapi dia masih peduli padamu. Mau apa lagi? Apa kamu mau bikin aku dan ayahmu mati? Jangan harap. Aku baru saja menikah. Hari ini suami baruku akan datang ke rumah. Menikah? Sama siapa? Aku bahkan gak ingat namanya. Seorang kurir. Dan yang ini dia punya anak. Bukannya kamu bilang mau punya cucu perempuan? Sempurna. Mereka akan datang sore ini, supaya kalian berdua bisa nikmati masa pensiun kalian. Kamu mau bikin aku mati. Dan dia punya anak. Kalau orang itu berani muncul, kupatahkan kakinya. Wah, bagus, kaki ayahmu sudah tamat. Lihat, kan sudah kubilang, hidup dari wanita nggak semudah itu. Papa jangan stres memikirkannya. Kan papa nggak tinggal serumah dengan keluarganya. Papa nggak perlu tunduk pada siapapun. Hah, itu benar. Papa dan mama sudah menikah secara sah. Hukum yang akan melindungi kita. Betul. Pria boleh saja miskin, tapi harus punya harga diri. Ya, bagus katamu. Dada dibusungkan, perut ditarik, kepala tegak. Guruku bilang ke kita harus punya harga diri dan martabat. Kalau mereka nggak sayang kita, kita tinggal pergi saja. Sekarang, aku sudah menemukan papaku. Aku nggak akan biarkan papa disakiti lagi. Nah, itu baru semangat. Dengan aku di sini, jangan khawatir. Kita pasti bisa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nenek, Lia sudah hidup susah. Ah, jangan lebay-lebay amat. Kamu juga, harga dirimu yang kemana? Nenek, Siapa kamu? nenek, aku cucumu. Ini Lia. Lia belum pernah bertemu neneknya sebelumnya. Sekarang aku akhirnya bisa bertemu papa dan mama. Tolong nenek, jangan suruh Lia pergi. Anak malang ini. Lantainya dingin. Bangun, bangun. Nenek apa? Siapa kamu? Kakek, apa kakek tidak suka Lia? Apa kakek benci Lia? Kakek, kalau begitu Lia akan pergi dengan papa saja. Aku tidak akan mengganggu kakek lagi. Bagus. Kamu pergi sekarang juga. Baik kakek, kalau aku tidur di jalanan, aku tidak akan bilang siapapun kalau kamu kakekku. Aku tidak akan bilang papa dan mama menikah secara sah. Dan aku pasti tidak akan bilang kamu yang... Berhenti. Dasar kau. Kamu tidak bisa sembarangan bicara seperti itu. Mama, kan mama yang minta papa dan aku datang. Apa mama tidak menepati janji? Nenek, Lia tidak hanya bisa pijat punggung, tapi juga cuci baju dan masak. Sudahlah, orang tua ini. Mereka sudah menikah. Tenang dulu. Lihat betapa kasihannya anak ini. Tega kamu biarkan dia tidur di jalanan. Bayu, kamu dan anak ini bisa tinggal di sini dulu. Tapi, jangan kira ini berarti aku setuju dengan pernikahan ini. Dengar, aku hanya melakukan ini untuk Lia. Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Mama. Sudah kukatakan, jangan panggil aku mama. Aku bukan ibumu. Kamar tamu sudah siap. Terima kasih. Wah, tak kira kau punya bakat, nak. Papa, urusan cari uang tangani sendiri. Urusan merebut hati mereka serahkan padaku. Aku akan pastikan papa dan mama saling jatuh cinta. Baik, Jangan termakan tipu daya mereka. Bapak Ardi, si Bayu ini pasti sudah mencuci otak Ibu Citra, tapi percayalah, si pecundang miskin dari jalanan ini sedang menghancurkan hidup Ibu Citra dan mencoreng nama grup Citra. Kamu di sini mau apa? Begini, Bapak Jaka mengutus saya untuk menengok kalian berdua, mengalah santun. Dan saya baru saja menangkap dua pecundang miskin ini berusaha menipu kalian. Kamu bohong, papaku bukan pecundang miskin.
Menyebut kalian pengemis miskin, sudah terlalu baik. Ibu, Anda tidak tahu, gadis kecil ini adalah anak Bayu dengan pelacur yang dia pungut dari jalanan. Dia tidak hanya curang padaku, dia menghabiskan semua uangku. Sekarang dia sudah menempel pada Ibu Citra. Dia langsung menendangku, pacar sendiri, ke pinggir jalan. Maya, berhenti menyebarkan racunmu. Kamu, apa? Anak itu, bukan anakmu, kan? Aku. Cukup memalukan keluarga ini. Aku tidak peduli dari mana kamu berasal atau apa niatmu. Putriku hanya boleh menikah dengan Bapak Jaka. Keluarlah dari rumahku sekarang juga, dan jangan berani-berani kembali. Baik Bayu ada di sini atau tidak, aku tidak akan pernah menikah lagi dengan Jaka. Tidak tahu terima kasih. Dulu saat kamu menikah dengan Bapak Jaka, kamu bahkan tidak membiarkannya menyentuhmu. Pantas saja kamu bercerai. Dan sekarang kamu mau menyerahkan dirimu pada orang tak dikenal ini? Orang rendahan seperti dia, bagaimana mungkin bisa menandingi Jaka? Pak Tua, apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimanapun juga, Bayu dan Citra sudah menikah secara sah. Ibu, Bapak Jaka sudah lama berharap Ibu Citra akan berubah pikiran. Dia secara khusus memintaku untuk membawa ahli dari luar negeri dan serum anti penuaan yang dikembangkan khusus ini. Dengan ini, Ibu bisa terlihat 5 tahun lebih muda. Wah, Bapak Jaka, dia sangat perhatian. Serum anti penuaan ini benar-benar harta karun. Loh, banyak orang bahkan tidak bisa membelinya. Nenek sangat suka menjadi cantik. Mungkin aku bisa memanfaatkannya. Kalau aku bisa membuat nenek terlihat lebih muda, maka menyatukan kembali mama dan papa akan menjadi sangat muda. Bapak Jaka, meskipun sudah bercerai dengan Ibu Citra, selama bertahun-tahun ini dia tidak pernah berhenti memperhatikan ibu. Itu saja sudah menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Ibu, silakan duduk. Hanya Bapak Jaka yang begitu peduli pada Ibu Citra. Dengan kondisi kesehatan Ibu Citra seperti ini, Ibu tidak boleh membiarkan orang rendahan tinggal di rumah Ibu. Lupakan saja latar belakang Bapak Jaka, hanya dengan sikap ini saja sudah jauh melebihi apa yang bisa dilakukan pecundang miskin dari jalanan untuk menandinginya. Pecundang miskin ini bahkan tidak mampu membeli serum anti penuaan seharga 10 juta dolar ini. Dia mungkin bahkan tidak mampu membeli sabun yang layak. Kamu? Memiliki orang seperti dia di keluarga Citra hanya akan membawa sial. Kamu wanita jahat, mencoba menipu nenek dengan semua sampah ini. Nenek, jangan dengarkan omong kosongnya. Apa yang baru kamu katakan padaku? Nenek jangan khawatir, papa hanya perlu sedikit usaha untuk membuat keajaiban pada nenek. Keriput di wajah nenek akan hilang sepenuhnya. Aku janji nenek akan menjadi muda dan cantik dan hidup sampai 100 tahun. Jangan sombong, papamu cuma seorang kurir. Kamu malah membuatnya malu. Kalau dia tidak bisa melakukannya, itu sama saja menampar mukanya di sini. Mama, bagaimana kalau papa bisa? Aku. Dia tidak mungkin bisa, kan? Kalau dia bisa melakukannya, maka mama akan menerima papa. Jangan khawatir. Kalau kamu percaya padanya, dia bisa melakukan apa saja. Gadis kecil, sungguh, saya belum pernah dengar orang sombong soal penampilan mereka. Menurutmu ayahmu itu apa? Semacam plastik pembungkus? Dengarkan, gadis kecil, hadiah yang dikirim Bapak Jaka harganya 10 juta rupiah. 10 nyawa tak berharga ayahmu tidak seharga itu. Papaku bisa membuat nenek terlihat 20 tahun lebih muda. Hei, dengarkan aku. Kamu tidak bisa asal bicara seperti itu. Beraninya kamu membuat klien gila seperti itu? Papa, jangan khawatir. Dengan aku di sini kamu bisa melakukan apa saja. Papaku hanya perlu menjentikan jarinya untuk membuat nenek terlihat 20 tahun lebih muda. Bukan aku. Tidak, kamu berandalan kecil. Sihir apa yang kamu gunakan padaku kali ini? Hentikan. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Bayu, siapa yang memberanikanmu memukul Ibu Mirna di depan Ibu Citra dan Bapak Ardi? Bayu, duduk sekarang. Semangat papa. Aku minta maaf. Hentikan. Lebih keras. Kamu bicara apa? Mama. Kamu pikir kamu memanggil siapa mama? Kamu cuma anak kecil, tapi bergaul dengan Bayu membuatmu jadi sejahat ini? Bayu, berhenti sekarang. Kalau kamu berani sentuh ibuku lagi, kamu dan putrimu takkan keluar dari rumah ini hidup-hidup. Mama, biarkan aku jelaskan. Papa sedang berusaha menyembuhkan nenek. Diam, aku mungkin buta, tapi pendengaranku baik-baik saja. Anak seperti kamu memang tak pantas punya ibu. Apalagi yang kamu tunggu? Buang bajingan tak tahu terima kasih ini jauh dari pandanganku. Seseorang, panggil polisi. Panggil mereka sekarang, tangkap dia, kunci dia untuk selamanya.
Mama, tolong dengarkan aku. Aku sedang berusaha membuat nenek muda lagi agar kamu dan papa bisa bersatu. Pembohong kecil, benih takkan jauh dari pohonnya. Beraninya kamu mengarang kebohongan seperti itu. Mulai saat ini, aku dan kamu sudah selesai. Menerobos dan menyerang. Dia adalah kaki tangannya. Anak nakal. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang takkan kamu lupakan. Berhenti. Jangan sentuh Lia. Hentikan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Lia, Sayang, kamu baik-baik saja? Bukankah ini aneh? Awalnya, terasa sedikit sakit. Tapi perlahan, otot dan sendiku mulai terasa sangat rileks. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Apakah wajahku rusak? Di mana cerminnya? Ini. Apakah itu benar-benar aku? Sayang, perubahan padamu terlalu dramatis. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu telah menemukan menantu laki-laki yang luar biasa untukku. Bayu adalah pria yang baik. Aku menyukainya. Aku harap kamu bisa melihat. Aku terlihat 20 tahun lebih muda. 20 tahun. Nenek, Lia tidak berbohong padamu kan? Lia bilang dia bisa membuatmu 20 tahun lebih muda. Sekarang kamu setuju untuk membiarkan papaku menjadi menantumu kan? Lia kecilku adalah jimat keberuntungan kecil nenek. Liam adalah menantuku. Jadi, jika ada yang berani mengatakan lagi bahwa Lia kita adalah anak liar, mereka akan berurusan denganku. Alasan kami datang ke sini terutama untuk mengundangmu menghadiri lelang Bapak Jaka. Lelang. Ye. Ya, kami sudah menyampaikan pesan. Kami akan pergi sekarang. Ya, 20 tahun lebih muda. Lelang, ini adalah kesempatan bagus bagi papa untuk menunjukkan kemampuannya. Dia bisa mendapatkan uang dan mendapatkan persetujuan keluarga Citra. Kembalikan putriku. Lia? Siapa di sana? Mama, kamu mimpi buruk, aku bisa panggil papa. Dia bisa bikin kamu merasa lebih baik. Papaku hebat. Mungkin dia bahkan bisa sembuhkan matamu. Biar aku jelaskan. Menikahi ayahmu adalah keputusan yang spontan. Itu terjadi begitu saja. Tapi mama... Diam. Jangan panggil aku mama. Aku bukan ibumu. Aku punya anak sendiri. Maafkan aku. Sudah larut sekali. Ada apa? Papa mendengkur terlalu keras. Aku tidak bisa tidur. Terima kasih, Ibu. Maksudku terima kasih, Ibu Citra. Mungkin. Semua ini kehendak Tuhan. Tapi, kamu takkan pernah menjadi Lia. dengar, si pembuat onar kecil, kenapa kau bawa aku ke sini saat aku bahkan tak bisa bedakan asli atau palsu? Jangan khawatir, selama Lia bilang kamu bisa, pasti kamu bisa. Ayolah, kau pikir benar kata-katamu menjadi kenyataan, tapi biar ku beritahu, tentang hari itu, kepalaku masih pusing. Kau terdengar persis seperti guru. Kata-kata Lia menjadi kenyataan. Kurir sepertimu berpikir layak hadiri lelang ini? Kau sungguh mengira dirimu menantu laki-laki. Keluarga Citra. Lihat. Siapa yang lupa nutup resletingnya sampai kau bisa masuk? Berpikir ini tempat untukmu? Kalau kalian bisa datang, kenapa aku tidak? Bayu, buka matamu dan lihat sekeliling, dan katakan siapa di sini yang bukan selebriti kota damai, mana yang tidak bernilai lebih dari 100 juta rupiah, kau sampah yang kubuang, seorang kurir, jadi tak takut merusak selera makan semua orang dan mencemari panci sup enak ini. Bapak Jaka akan segera tiba, karena lelang ini diadakan untuknya. Aku tak akan izinkan orang tidak berguna sepertimu mengganggu pemandangan Bapak Jaka dan merusak suasana hatinya. Pergi, sekarang. Bagaimana kalau kami tidak mau? Sayang, jangan kira aku tidak tahu satu-satunya alasan Citra mendatangi ayahmu, si tidak berguna ini, hanya karena dia kebetulan satu-satunya yang ada di sekitar. Kalau ada yang lewat bawa anjing, dan kebetulan lewat, mungkin Citra akan menikahi anjingnya saja. Tahu tidak? Kau boleh hina aku seharian, tapi Ibu Citra tidak melakukan apa-apa padamu, kenapa kau terus memakainya untuk membuatnya jijik? Orang-orang ini sedang memfitnah Mama.
Mereka perlu diberi pelajaran. Bapak Jaka baru saja pulang ke Indonesia. Citra hanya memanfaatkanmu sebagai pelindung untuk membuatnya marah. Ayahmu yang malang. Dia masih menjilat tuannya. Betul. Kau seharusnya benar-benar melihat dirimu sendiri di cermin. Bahkan jika Citra cacat, bahkan jika semua di bawah lehernya diamputasi, dia tetap tidak akan memberi perhatian pada pecundang miskin. Dari selokan sepertimu. Sungguh sayang untuk Bapak Jaka. Dia tampan dan kaya raya. Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada Citra? Si buta, lumpuh itu. Kalau soal penampilan, aku tidak terlalu kalah darinya. Ya, Nyonya. Kau yang tercantik. Kau jauh lebih cantik dari Mama. Lalu Lia berharap untukmu, Nyonya. Semakin muda. Kak, anak-anak memang suka bicara aneh-aneh. Anak ini, dia. Terima kasih, gadis kecil. Tapi meski kau memujiku sampai ke langit hari ini, kau tetap anak sampah kelas rendah seperti Bayu. Pergi dari sini sekarang juga, atau... Maya, wajahmu. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Apa yang terjadi dengan wajahku? Wajahku, apa yang terjadi? Papa, untung Papa tidak menikahinya. Lihat, begitulah penampilannya tanpa makeup. Mama tetap yang tercantik. Makaupnya luntur ya. Teknologi makeup sekarang sangat bagus. Hei, anak nakal, ini ulahmu? Nyonya tua, Lia tidak main-main. Tapi kalau mau lihat hantu, coba lihat di cermin. Berani-beraninya kau bilang aku hantu. Kau anak nakal, punya ibu tapi tidak diurus siapa-siapa. Aku akan memberimu pelajaran hari ini, anak nakal. Ibu Citra, kenapa membela baduk ini dan si anak? Apa mereka memang punya hubungan? Ibu Citra, maafkan saya. Saya tidak bermaksud memukul putri ibu. Saya hanya kehilangan kesabaran sebentar. Mama! Aku bukan mamamu. Jangan harap. Semuanya, tindakan kedua orang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Citra. Harap perhatikan diri Anda. Jadi selama ini, kalian berdua ada di sini mendompleng nama orang lain, ya? Apa, kau pikir kau anak anjing liar, berlarian mencari mama, biar ku katakan sesuatu. Ibu Citra tidak mungkin punya anak sepertimu. Hei, Maya, bagaimana bisa kau bilang begitu? Tidak takut kena karma? Kena karma. Aku mungkin kena karma karena menghina orang lain, tapi menghina orang tak berguna seperti kalian itu justru menambah karma baik. Sepasang pecundang kotor, terlalu tinggi angan-anganmu. Menggunakan kalian sebagai alat, dan dia malah merasa dirinya hebat. Kau apaan? Menyebutmu pelindung sudah terlalu mengangkatmu. Kau seperti batu di toilet, bau dan keras kepala. Kau pikir mengganggu siapa? Bapak Jaka akan segera tiba. Kemas barangmu dan minggir. Kami tidak akan pergi. Papa dan aku ke sini untuk minta uang. Ayo kita cari uang. Siap? Hari ini, aku akan ajak kalian berdua orang miskin ini ikut merasakan bagaimana hidupnya orang-orang kaya. Lelang. Aku tidak akan menindas kalian. Masing-masing dari 3 barang ini harganya Rp3.000. Kalau kalian bisa memilih yang antik, aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Tapi kalau pilihanmu salah, aku tidak hanya akan patahkan kakimu, tapi juga kakinya. Cuma omong doang. Jangan khawatir. Aku akan bantu dia. Oke, jangan coba-coba curang nanti. Kalau curang, kau akan ketakutan setengah mati. Tidak ada satupun di atas panggung itu yang asli. Orang ini main kotor. Apa? Si pengacau kecil. Soal barang ini asli atau palsu, Papa benar-benar tidak bisa membedakannya. Takut? Dia tidak takut, hanya saja tidak mampu membelinya. Rp3.000 sudah cukup untuk membeli hidupnya yang tak berharga. Papa, Lia percaya padamu. Apapun yang Papa pilih pasti jadi harta karun. Ini dia. Sampah ya tetap sampah. Dengan barang jelek seperti ini, berani-beraninya kau muncul di lelang? Pantas saja dia jadi orang rendahan seumur hidup. Orang miskin seperti dia selalu sombong dan bodoh. Bayu, biar ku beritahu kenyataannya. Ketiga barang ini semuanya palsu. Kalau kau taruh ini di jalan, takkan ada yang mau bayar Rp100. Hari ini ku ambil Rp3.000 darimu, dan kau masih harus berlutut dan membungkuk padaku, merangkak. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayahku adalah orang paling hebat di seluruh dunia. Apapun yang dia pilih pasti harta karun terbaik. Masih berani bicara keras? Ayahmu itu tidak berguna, dan kau membuat ayahmu yang tidak berguna itu kehilangan setiap sisa harga dirinya. Benar. Alasan kita dalam masalah hari ini semua karena kau. Ya, kau anak nakal, kaulah yang memaksa ayahmu memilih,
Sekarang lihat apa yang kau perbuat. 3.000 rupiah sebenarnya cukup untuk kalian hidup setengah umur. Kalau bukan karena kau, ayahmu takkan terbebani dengan semua hutang yang dibuat-buat ini. Kalau bukan karena kau, kaki ayahmu takkan dipatahkan. Itu tidak benar. Kau hanya ancaman. Lebih dari ancaman, kau adalah pembawa sial. Ayahmu jadi kurir seumur hidup, tidak mengharap kekayaan, tapi setidaknya dia bisa hidup tenang. Tapi sekarang, semua itu karena kau. Pantas saja ibumu tidak mau kau. Melahirkanmu adalah penyesalan terbesar sepanjang hidupnya. Lia bukan pembawa sial. Ibu Lia tidak menyesal. Dia tidak menyesal punya Lia. Aku ulangi lagi, kau tidak punya ibu. Dengarkan aku. Bahkan jika ku hajar kau sampai babak belur hari ini, itu hanya keadilan yang terlambat. Cukup. Biar ku jelaskan, bahkan jika putriku sendiri memilihkan barang palsu untukku, aku akan tetap mendukungnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin terjadi? Ini jelas barang palsu. Aku sudah minta ahli memeriksanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kak, ini kepala Buddha emas asli. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat barang antik dengan kualitas setinggi ini. Kamu benar-benar mengambil ini dari salah satunya? Bung, aku buta tidak melihat betapa hebatnya kamu. Apa kamu mau menjual harta karun ini? Aku bersedia bayar 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Langsung dapat Ferrari. Aku bayar 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Ferrari Plus. 6 juta rupiah bukan apa-apa. Aku bayar 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Ferrari Pro Max. Papa, tanpa risiko tak ada hasil. Jangan picik begitu. Mama, Ibu Citra, ini hadiah dari papaku untuk ibu. Kalau apa yang dikatakan Lia benar, mungkin Bayu benar-benar bisa menyembuhkan mataku. Jangan bicara seperti itu. Ibu Citra kan orang kaya, ya? Mana mungkin dia tertarik? Aku terima. Wah, jangan. Ferrariku. Ibu Citra, kalau ibu sangat suka, nanti aku minta papaku buka satu lagi untuk ibu. Bagus, hilang lagi satu Ferrari. Lia, sini. Papamu. Benarkah seperti yang kamu katakan? Apa dia punya keterampilan medis? Tentu saja, papaku paling hebat di seluruh dunia. Sok jago. Bapak Jaka. Energi gelap yang sangat kuat, membawa sial pada kekayaan dan keberuntungan. Om ini kayaknya bukan orang baik. Kamu juga bisa baca wajah? Papa nggak ngerti, itu namanya intuisi perempuan. Citra, kamu baik-baik saja? Kita sudah bercerai. Kenapa kamu di sini? Citra, aku tahu kamu masih marah padaku. Dulu aku pergi tanpa pamit, tapi aku mencari dokter terbaik di luar negeri, semua untuk membantumu pulih. Walaupun Lia bukan anakku, selama bertahun-tahun ini, aku terus berusaha mencarinya. Dan, aku sudah menemukan beberapa petunjuk tentang keberadaan Lia. Apa kamu berkata jujur? Citra, ayo kita kembali bersama. Papa, kalau papa tidak bertindak sekarang, mama akan direbut orang. Gimana caranya? Jadilah pahlawan berkuda putihnya. Papa harus sedikit tangguh. Lepaskan dia. Mau menikah, ya? Ayo hadapi aku. Bapak Jaka, dialah yang memanfaatkan kelemahannya. Dia merusak lelang yang kami siapkan untuk Anda, dan dia terus mengganggu Ibu Citra tanpa malu. Dan anak ini memanggil semua orang mama. Hanya kurir ini dan Ibu Citra yang kasihan padanya. Aku tidak akan menghiraukan pembawa sial ini. Lia bukan pembawa sial. Guru bilang hanya keluarga sejati yang bisa menerima berkah Lia. Lihat, seperti papaku. Citra, aku tahu kamu merakuindukan Lia. Tapi kamu tidak bisa asal mengadopsi seseorang dengan nama yang sama, dan kamu pasti tidak seharusnya mencari sampah kelas rendah untuk mencoreng reputasi keluarga Citra. Papaku bukan sampah. Lalu ayahmu itu apa? Papaku adalah cendekiawan dan pejuang. Dia yang terbaik, benar kan? Papaku bisa menyembuhkan penyakit Ibu Citra, dan papaku juga bisa... Anak-anak memang suka ngomong aneh-aneh. Cendekiawan dan pejuang? Bukan. Kalau begitu akan kubunuh dia sekarang juga. Orang-orang ini bekerja untukku di luar negeri. Setiap orang dari mereka adalah juara tinju bawah tanah atau pembunuh bayaran terbaik. Besok, aku akan mengirim seorang ahli ke rumah Sterling untuk memeriksa Citra. Tapi sebelum itu, ini kesempatan sempurna untuk melihat seberapa hebat saingan murahanku sebenarnya. Itu cuma omongan anak kecil.
Masa dia anggap serius? Iya kan? Ada apa? Takut? Kalau takut, berlutut sekarang juga dan teriak, saya salah ke Bapak Jaka 3 kali. Saya salah. Mungkin baru dia akan mengampuni hidup sengsaramu. Kamu tunggu apa lagi? Jangan-jangan kamu benar-benar berniat untuk bertarung dengan mereka, ya? Mereka tidak perlu ikut. Aku yang akan urus ini. Aku bisa mengalahkan orang ini dalam sekejap. Apa ini? Sudah menyerah? Kalau begitu, jangan dekat-dekat. Citra mulai sekarang. Bapak Jaka, Citra dan saya sudah menikah secara sah. Kami sudah mendapatkan surat nikah. Dan kalau kamu mati hari ini, apakah itu masih berlaku? Sekarang? Tidak. Berlutut? 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 Berlutut. Bagaimana keadaannya? Tidak baik. Cukup lihat mereka. Sudah ketahuan orang-orang ini keluar dari tumpukan mayat. Dan mereka bersenjata. Memangnya kenapa kalau mereka punya senjata api? Papaku sangat cepat sampai bisa menghindari peluru. Apa yang baru kamu katakan? Kamu nggak takut cuma omong kosong belaka? Ngindarin peluru? Apa kamu pikir papamu itu John Wick atau apa? Kalau aku mau beneran, aku pasti bisa. Dasar si pembuat onar kecil, harusnya kamu mendorongku ke batas, ya? Santai aja, Papa. Selama aku di sini, nggak akan ada yang ikut campur sama kamu dan Mama. Dengar baik-baik, anak nakal. Ibu Citra dan Bapak Jaka itu pasangan sejati. Kamu dan papamu itu yang jadi menantu numpang. Kamu itu perusak rumah tangga yang merusak rumah tangga bahagia mereka. Kalian berdua perusak rumah tangga. Tapi om yang ini penuh energi gelap dan dia dikutuk membawa sial buat Mama. Mungkin Mama sakit karena... Diam. Jangan kira aku nggak akan menghajarmu, hanya karena kamu masih kecil. Kalau kamu berani menimpakan kesalahan pada Bapak Jaka sekali lagi, sumpah aku akan. Berani? Kalau nggak bisa urus si anak, aku urus kamu. Tangkap mereka. Aku, yang tanggung jawab penuh, atas apapun yang terjadi. Jangan, nggak boleh gitu, Gumanam. Apa yang terjadi? Bilang sekarang. Apa sih yang sedang terjadi? Papa sudah siap? SSS senapan Gatling. Bukannya kamu bilang aku papa kandungmu? Anak macam apa yang mukul bapaknya sendiri pakai ini? Papa tahan saja ya. Untuk kebahagiaan Papa dan Mama, aku akan buktikan ke mereka kalau Papa yang terbaik di seluruh dunia. Hanya Papa yang bisa selamatkan Mama. Berhenti. Papa lihat kan Papa? Sudah kubilang Papa yang terbaik. Bapakmu ini berterima kasih karena nggak bunuh dia? Nggak usah terima kasih Papa. Kita keluarga, nggak usah terlalu resmi. Katakan saja. Ada apa? Kalau nggak bilang, aku pergi. Citra, pernah dengar soal tak terpilih? Bayu ini mungkin benar-benar tahu sesuatu. Mungkin dia bisa menyembuhkanmu. Ibu Citra, Bayu itu orang seperti apa? Masa nggak tahu? Kalau dia benar-benar punya kemampuan itu, masak dia cuma ngantar makanan, kamu nggak mungkin bisa mempercayakan nyawamu ke orang seperti dia. Citra, aku tahu ini keputusan yang sulit, tapi mengobati penyakit bukan main-main, karena Bayu mengaku sebagai tabib ajaib. Lain hari, aku akan undang dokter terkenal untuk datang langsung. Siapa tabib ajaib yang asli, dan siapa yang bohong. Mari kita lihat siapa yang benar-benar jago. Citra, asuransi ganda. Untung semua, rugi nggak? Kamu setuju, kan, keponakan? Serahkan saja pada papaku. Kamu nggak pernah berhenti pamer, ya? Bapak, semua yang perlu disiapkan sudah siap. Citra itu istriku, pastikan kamu menyembuhkannya dengan benar. Kamu tahu apa yang ku dengar? Jaka bawa banyak orang dan pergi buat keributan, heboh banget. Semoga saja nggak ada masalah lain. Sebenarnya, lebih baik kalau ada sesuatu yang terjadi. Si kurir miskin itu, beri dia uang saja, selesai urusan. Supaya dia nggak nempel di keluarga Citra. Aneh banget. Kamu tahu kata emas yang Jaka kasih ke aku? Sudah 5 tahun aku poles itu. Kok nggak ada tanda-tanda wujud aslinya muncul sama sekali? Aku cuma khawatir banget sama Lia. Anak itu lucu banget sih. Nenek, Lia?
Cucu kesayanganku, kamu baik-baik aja? Nggak usah khawatir, Nenek. Papa ada di sini. Lia baik-baik aja kok. Dan hari ini Papa akan melawan Bapak Jaka buat lihat siapa yang bisa sembuhkan Mama. Jangan mulai deh. Dengar ya, aku cuma kurir. Oke, aku ngerti apa soal obat-obatan. Bagus, kamu tahu diri. Dokter yang dibawa Jaka datang dari keluarga dokter terkenal yang udah ratusan tahun. Kecuali yang mati tak bisa kembali. Penyakit apapun gampang banget buat mereka. Itu mah nggak ada apa-apanya. Papaku yang paling hebat. Bahkan kalau kakek mati hari ini, Papa cuma perlu mainin iklan 30 detik, langsung hidup lagi. Kalau nggak percaya coba aja mati. Wah, jangan. Sok jago, kamu bilang papamu serba bisa. Terus, memperbaiki kata emas ini harusnya nggak susah buat dia kan? Masa aku tahu caranya? Nggak masalah. Kata emas ini sebenarnya baik-baik saja. Tapi energinya gelap yang luar biasa. Energi negatifnya sangat kuat. Ini akan menghalangi jalan menuju kekayaan dan membuatmu bernasib buruk. Mama sudah sakit begitu lama mungkin karena benda ini. Kamu memang pandai bicara. Keponakan, aku mengerti. Aku tahu kamu ingin ayahmu tetap bersama keluarga Citra. Tapi, katak emas ini adalah harta paling berharga ayahku. Dia mengeluarkannya untuk mengaguminya setiap hari. Kalau kamu tidak bisa memperbaikinya, tidak apa-apa. Asal jangan sampai jadi bumerang. Kalau tidak, Papa, tangkap! Ya ampun, bagaimana aku harus memperbaikinya, Mang? Papa, kamu hebat sekali. Kamu bisa memperbaiki apa saja. Aku. Semua yang dikatakan Lia ternyata benar. Sudahlah, aku akan mencoba-coba saja. Kalau tidak punya kemampuan yang tepat, jangan mengambil pekerjaan yang rumit. Para ahli bilang, noda pada harta karun ini tidak boleh digosok keras-keras. Kamu tepuk-tepuk ringan dengan alkohol, lalu lembabkan perlahan dengan kain tanpa serat, lalu gunakan kuas 6 mm untuk membersihkan debunya dengan lembut. Dasar bodoh, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah harta nasional, nilainya puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah. Bagaimana bisa kamu begitu sembrono? Kamu akan merusak mahakarya yang tak ternilai. Saat aku memegang harta ini, aku takut memegangnya terlalu erat bisa pecah, dan takut memasukkannya ke mulut bisa meleleh. Dan kamu malah. Wah, malah semakin mengilap. Sungguh sia-sia. Hampir selesai. mungkin kita harus berhenti saja. Katak emas ini adalah harta paling berharga ayahku. Papa, ikuti perintahku. Baik, baik, baik. Roh jahat, enyahlah. Kamu telah berbuat jahat. Kamu tidak punya hati nurani. Kamu telah berbuat kejahatan, kamu kejam. Sekarang kamu melihat ayahku. Lebih baik kamu menyerah sekarang. Menyerahlah di hadapanku. Lihatlah air yang tertinggi ayahku. Ini akan menghancurkanmu. Ini dia. Tidak perlu. Apa-apaan ini? Oh, kau si pembuat onar kecil? Sihir macam apa yang kau berikan padaku? Hah? Ayo, Papa. Harga diriku. Oh tidak, harga diriku. Harga diriku hancur berkeping-keping. Kau bajingan. Berpura-pura tahu segalanya sudah buruk, tapi melakukannya di depan semua orang ini, melakukan perbuatan kotor seperti itu. Sungguh memalukan bagi masyarakat. Dengar, harta karunku ini, jika sampai tergores sedikit saja, aku akan memotong alat kecilmu itu. Ini tidak mungkin. Sekarang sudah bersih sekali. Katak emas ini memang sesuai namanya. Nilainya setidaknya 10 kali lipat lebih tinggi. Bukan 100 kali lipat. Bukan 1000 kali lipat lebih tinggi. Harta karun yang hilang telah dipulihkan. Berkah telah masuk ke rumah kita. Keluarga Citra kita akan melesat dari sekarang. Surga sendiri ada di pihak kita. Terkekeh, jangan beri semua pujian pada surga. Sudah jelas, Lia kita yang membawa keberuntungan ini. Dia adalah jimat keberuntungan reinkarnasi. Citra, kamu benar-benar dapat rezeki nomplok kali ini. Lia anak yang sangat bijaksana dan baik. Dan dia membawa keberuntungan bagi keluarga kita. Kak, sebagai pamannya, aku harus bilang, aku sangat menyukainya. Dia anak yang baik, sepenuhnya. Mulai sekarang dia harus tinggal bersama keluarga Citra. Citra, dengarkan. Sekarang kamu sudah punya Lia. Soal anakmu yang lain itu, lupakan saja dia.
Biarkan dia mengurus diri sendiri di luar sana. Sudah kubilang sebelumnya, aku hanya punya satu anak. Jangan bahas itu sekarang. Lihat, kalian berdua jelas ditakdirkan untuk bersama. Kemarilah, biar aku ambil beberapa foto kalian berdua. Aku akan taruh tepat di meja samping tempat tidurku. Nah, Nenek, apa Lia melakukan sesuatu yang membuat Ibu Citra kesal? bukan salahmu, sayang. Mama belum punya kesempatan untuk melihat betapa menggemaskannya kamu sebenarnya. Begitu Papa menyembuhkannya, Mama akan pasti menyayangimu, Lia. Menyayangimu sampai ke bulan dan kembali. Citra akan pulih. Tapi dia jelas bukan orang yang akan menyembuhkannya. Maya, kamu sedang apa di sini? Kami di sini untuk membongkar kamu sebagai pemalas pembohong yang kamu ini. Ibu, Bapak, kalian tidak tahu seperti apa dia sebenarnya. Bayu itu cuma pecundang miskin yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Dia akan berkata apa saja, melakukan apa saja, hanya untuk menumpang hidup dari keluarga Citra. Anda benar sekali, Bapak Ardi. Jangan biarkan mereka membodohi Anda. Keduanya hanya mengincar kekayaan keluarga Anda. Mereka penipu, mereka perampok, mereka... Tapi tadi, Bayu memang memperbaiki katak emas yang Anda berikan padaku. Menangani pasien bukanlah lelucon. Aku tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa Citra, dan aku tidak akan membiarkan dukun abal-abal tanpa izin menyentuhnya. Benar, Bayu. Beraninya kau mengaku tahu soal pengobatan. Beraninya kau bilang pernah ke dokter seumur hidupmu. Bahkan untuk flu biasa saja tidak. Dasar si pembuat onar kecil, hal lain mungkin keberuntungan, tapi mengobati orang, papamu benar-benar tidak tahu caranya. Jangan khawatir, Papa. Dengan Lia di sini, Papa bisa melakukan apa saja. Dasar anak nakal. Aku sudah muak denganmu. Pertama kau jadi ancaman bagiku, sekarang kau mengincar Ibu Citra. Kalau kau terus mengoceh hari ini, akan kututup mulutmu. Kau kan sudah dewasa? Kenapa mengganggu anak kecil? Papa, Lia tidak menyalahkannya. Tante Lia tahu. Itu karena Tante tidak punya anak yang lucu seperti aku. Makanya Tante marah sekali. Melahirkanmu. Bakatmu yang tidak tahu malu itu benar-benar mirip ayahmu. Ku beritahu sesuatu. Hal yang paling kubenci di dunia ini adalah anak-anak yang menangis keras. Aku bahkan tidak mau punya anak. Tapi bahkan, jika aku hamil, kalau aku tahu anak yang kulahirkan adalah kamu, aku akan pastikan dia tidak pernah melihat cahaya matahari. Kalau begitu, Lia berharap Tante tidak pernah punya anak. Memang tidak akan. Apa yang terjadi? Dokter Harun ada di sini. Dokter Harun datang untuk memeriksa. Ini nadi kehamilan. Nadi kehamilan? Aku dikhianati? Sayang, aku tidak mau hamil. Aku akan jadi gemuk kalau hamil. Kamu akan jadi gemuk? Wanita curang? Anak siapa ini? Apakah ini anak Bayu? Sudah, cukup. Aku sudah punya si pengganggu kecil ini. Aku saja hampir tidak sanggup menanganinya. Sayang, kamu harus percaya padaku. Aku tidak seperti itu. Jadi kalau bukan anak Bayu, berarti anakku? Aku sudah mandul selama 10 tahun. Jangan bilang anak ini dari pria acak. Katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Tidak, tidak, tidak. Kamu harus percaya padaku. Semuanya gara-gara dia. Semuanya salah gadis kecil ini. Aku pernah dengar wanita yang menjebak pria, tapi menjebak seorang anak, itu pun seorang gadis kecil. Kamu benar-benar orang aneh, tahu? Jangan khawatir, keponakan perempuan. Pamanmu akan membelamu. Ayo pergi. Kita akan melakukan tes paternitas. Sekarang juga, aku akan mencari tahu anak ini benar-benar milik siapa. Bukannya kalian berdua akan bertanding keterampilan medis? Aku ikut. Ibu Citra, tolong, pertimbangkan baik-baik. Sekarang kamu takut? Sudah terlambat untuk itu. Tapi sekali lagi, dengan aku, tabib ajaib, yang menangani kasus ini, kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk mengobatinya. Jadi, setidaknya kamu bisa menjaga harga dirimu. Tapi kalau aku berhasil menyembuhkan Ibu Citra, kamu tidak hanya harus keluar dari keluarga Citra, tapi juga harus berlutut dan membungkuk 3 kali kepada Bapak Jaka. Hah? Oke, aku setuju untuk Papa. Apakah bersujudku semurah itu? Kamu bahkan tidak berpikir 2 kali? Kumohon. Tabib ajaib, bagaimana keadaannya? Terus terang,
Kondisi Ibu Citra tak tersembuhkan. Bayu, kenapa kamu cuma berdiri di sana? Cepat berlutut, dan membungkuk untuk minta maaf. Papaku bahkan belum mengobatinya. Kenapa dia harus berlutut? Karena tabib ajaib ini adalah ahli terbaik di Kota Damai. Karena kalau dia bilang kamu akan mati tengah malam, kamu tidak akan melihat fajar. Dan karena ayahmu hanyalah seorang pecundang miskin. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan tabib ajaib? Bayu, beraninya kamu menantang tabib ajaib? Kamu seharusnya bercermin dengan baik. Semakin cepat kamu berlutut dan membungkuk minta maaf, semakin baik. Jangan buang waktu semua orang. Pada titik ini, kalian berdua masih tidak mau mengakui kesalahan? Kesalahan? Meski aku dikenal sebagai tabib ajaib, aku juga tahu sedikit tentang Feng Shui dan mistisisme. Alasan Ibu Citra tidak bisa bertahan adalah karena ada 2 bintang kesepian terkutuk yang dihantui nasib buruk. Dia sedang membicarakan kita. Dokter ajaib, kamu bisa makan apa saja yang kamu mau, tapi jangan asal bicara. Betul. Sejak keponakan perempuan saya tinggal bersama kami, uang terus mengalir masuk. Semua ini hanyalah ilusi yang mengaburkan pikiran. Ibu Citra, Anda ditakdirkan untuk kaya dan terhormat. Tapi sekarang, ada awan gelap di dahimu, dan wajahmu seperti air yang tergenang. Jika terus terlibat dengan gadis ini, engkau akan menemui ajal. Itu akan terjadi hanya dalam 3 hari. Apa? Itu tidak mungkin. Lia hanya seorang anak. Satu kata ceroboh darinya bisa membuat seseorang hamil. Kata-kata jahatnya merugikan orang lain. Dia benar-benar jahat. Ini adalah malapetaka surgawi. Kau bukan hanya bintang kesepian terkutuk. Kau adalah anak iblis. Kamu bohong. Guru dengan jelas berkata, aku adalah bintang keberuntungan reinkarnasi. Diam. Kau hanya seorang anak. Apa hakmu untuk membual seperti itu? Hari ini, aku akan menegakkan keadilan ilahi. Aku akan melenyapkan anak ini. Tunggu, Dr. Harun, Anda membuli seorang anak? Bukankah itu tidak pantas? Ya, apakah aku bintang keberuntungan atau bukan? Coba saja dan kamu akan tahu. Nah, aku ini laki-laki. Aku tidak takut dengan kutukanmu. Lagi pula, usiaku sudah lebih dari 100 tahun, dengan basis kultivasi yang melindungiku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalau begitu, aku punya permohonan untukmu. Semoga kamu hidup 100 tahun lagi. Anak nakal, dikasih hati, malah minta jantung. Apa kau pikir kata-katamu lebih berat dari catatan Raja Neraka? Gadis kecil, buka matamu lebar-lebar. Lihatlah kerutan di wajah Dr. Harun. Dr. Harun paling lama tinggal 3-5 tahun lagi. Dan itu pun kalau diberkati leluhurnya kan. Dr. Harun? Dr. Harun? Ini. Tadi itu kamu? Nggak mungkin. Itu gila. Kak, kamu harusnya lihat betapa hebatnya keponakan perempuanku ini. Sudah kubilangkan, Lia itu bintang keberuntungan reinkarnasi. Dr. Harun di sini adalah seorang kultivator. Seorang kultivator yang kembali ke kemurnian aslinya itu hal yang wajar. Benar. Lagi pula, menyelamatkan nyawa bukan main-main. Bukan urusan seorang gadis kecil, orang yang menantangku. Bukankah dia? Apa yang kamu tunggu? Putrimu bilang kamu bisa melakukan apa saja, ya? Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Bagaimana caramu menyembuhkan Ibu Citra? Kalau kamu tidak bisa menyelamatkannya, maka Aku akan urus dia sendiri. Jangan gugup, Papa. Papa yang terhebat. Papa pasti bisa menyembuhkan Mama. Kalian obati dia. Aku akan bawa keponakan perempuanku dan keluar sebentar. Mungkinkah? Lia, katakan, bagaimana pamamu memperlakukanmu? Baik-baik saja. Paman Naufal, kalau kamu sedang dalam masalah, kamu bisa minta tolong ke Papa. Pamanmu, kesehatanku, tidak begitu baik. Punggungku, kamu tahu maksudku. Paman, kamu akan mati. Gak mungkin. Apakah defisiensi ginjal benar-benar tak tersembuhkan sekarang? Jangan nakuti pamamu. Bukankah semuanya tergantung padamu? Paman, Lia tidak bisa menyelamatkanmu. Karena Lia belum tahu apakah kamu benar-benar pamannya Lia. Guru bilang, hanya keluarga sejati yang bisa mendapat berkah dari Lia. Kalau kamu bukan paman Lia, Lia akan memberimu kutukan. Tapi Dr. Harun itu, dia jadi puluhan tahun lebih muda. Mungkinkah? Paman, pelan-pelan suaramu. Apa yang kukatakan ke orang luar itu kebalikannya.
Apa yang dikatakan Lia benar? Apakah Bayu benar-benar tabib ajaib? Ini tidak mungkin. Cahaya emas itu. Tangan Tuhan. Dokter Harun, kamu. Bagaimana kamu? Ada apa denganku? Dokter Harun, Jenggotku di mana? Jakunku di mana? Tahan sedikit lagi. Hampir selesai. Tunggu, sensasi ini. Lupakan saja ide itu sekarang. Anak itu sudah lama diusir. Kau tak akan pernah bertemu dengannya lagi seumur hidupmu. Dengarkan, aku, Ardi Citra, tidak akan pernah mengizinkan anak itu merusak nama baik keluarga Citra. Anggap saja, anak itu tidak pernah ada. Lia, itu yang selalu kau pikirkan, anak yang kau punya dengan pria lain, dan kau mau aku membantumu mencarinya? Biar ku jelaskan dengan tegas, anak itu sudah mati. Bahkan jika dia masih hidup, kalau aku melihatnya, aku akan mencekiknya dengan tanganku sendiri, mencekiknya. Tidak, Lia tidak mati. Dia pasti masih hidup. Lia, Mama sangat merindukanmu. Seperti kata pepatah, cinta tak kenal jarak. Gunung dan laut tak mampu menghalanginya. Dimanapun kau berada, berapapun rintangannya, kalian akan selalu bertemu. Terkadang, setelah semua lika-liku, kau akan sadar bahwa orang yang tepat selama ini ada di sampingmu. Lia masih hidup. Dia pasti masih hidup. Mama akan mencarimu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin, Dokter Harun. Jelaskan ini, sekarang. Aku tidak bisa menjelaskannya. Tempat ini berhantu, ayo kita pergi dari sini. Dokter Harun. Saat kau turun dari gunung kali ini, kau harus ingat ini. Hari ke-6, bulan ke-6 adalah saat keluargamu sejati akan menghadapi malapetaka yang ditakdirkan. Hari ke-6 bulan ke-6. Bukankah itu hari ini? Oh tidak, Mama dan Papa dalam bahaya. Dokter Harun hilang. Tempat ini berhantu. Mama, kamu dalam bahaya. Citra, kamu baik-baik saja? Citra, jangan menakuti ibu seperti itu. Meskipun Dokter Harun kehilangan nyawanya, setidaknya dia sudah melakukan tugasnya. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Bayu, Citra selalu memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana bisa kau melakukan ini padanya? Apa yang sudah saya lakukan? Lagi pula, dia cuma... Diam. Setelah semua kepercayaan yang Citra berikan padamu, dan setelah keluarga ini menunjukkan begitu banyak kasih sayang pada putrimu, kau malah mencoba membunuhnya? Itu tidak benar. Kamu berbohong. Kamu menyebarkan fitnah. Seperti yang kuduga. Kamu cuma anak kecil? Kalau tidak, kenapa Dokter Harun menghilang? Benar. Membunuh Dokter Harun agar tidak ada bukti. Demi keuntungan egoismu sendiri, kau sampai tega menghabisi nyawa orang. Demi harta keluarga Citra, kau tidak akan berhenti melakukan apapun. Citra, masih belum kau sadari? Dia sampai mengganti namanya agar sama dengan Lia, semua untuk merebut posisi orang lain, dan mengambil kasih sayang yang kau berikan untuk Lia. Ini jelas sudah direncanakan. Dia tahu segalanya tentang Lia. Saya punya alasan untuk mencurigai. Apakah Lia bahkan masih hidup? Kamu? Apakah kau membunuh Lia dan mengambil tempatnya? Tidak, kamu bohong. Lia sudah punya nama ini sejak kecil. Mama, tolong dengarkan Lia. Ibu batuk mengeluarkan darah hitam karena tubuh ibu mengeluarkan racun. Itu berarti seseorang meracuni ibu. Tapi Papa sudah memberi ibu... Aku pasti sudah gila. Mengingat aku benar-benar mempercayaimu, omong kosong anak kecil. Mengingat aku percaya suami yang kuambil dari jalanan adalah seorang tabib ajaib. Mama! Jangan panggil aku Mama. Aku bukan ibumu. Aku punya anak sendiri. Kamu tidak layak. Baik kamu maupun ayahmu tidak layak. Kenapa? Kenapa memberi aku harapan? Hanya untuk membuatku putus asa? Kenapa?
Aku sudah sangat dekat untuk bertemu Lia lagi. Kenapa? Keluar. Kalian semua, keluar dari rumahku sekarang. Citra, Lia bermaksud baik. Tolong maafkan dia. Benar. Meskipun Bayu bukan dokter, kita semua menyaksikan seluruh proses pengobatannya. Dia hanya... Bayu, lihat kekacauan yang kau buat. Kau, Jika terjadi sesuatu yang buruk pada putriku hari ini, aku akan membuatmu membayar. Kalian berdua tidak akan kemana-mana. Putriku terlalu percaya padamu, tapi sia-sia. Aku bersumpah, hari ini akan patahkan kakimu. Lepaskan dia. Ibu Citra, Bayu yang melakukan ini padamu, apapun yang terjadi padamu, dialah dalangnya. Dialah. Sudah kukatakan, lepaskan mereka. Aku buta karena pernah mempercayaimu. Mulai saat ini, kalian berdua dilarang menginjakkan kaki di rumah keluarga Citra lagi. Sekarang, pergi dari hadapanku. Mama, tolong jangan usir Lia. Mama, kamu harus percaya pada Lia. Tidurlah dulu, besok pagi pasti kamu akan sembuh. Lia, Pergi. Pergi. Anak itu sudah kusuruh pergi. Aku bisa berdiri. Mataku. Mama, Papa hebat sekali. Papa akan menyembuhkanmu, Mama. Papa pasti bisa. Lia paling sayang Mama. Jangan berani-berani memanggilku ibu. Aku bukan ibumu. Aku punya anakku sendiri. Kau tidak pantas. Sekarang, pergi dari sini. Lia. Kenapa kamu begitu mirip dengan gadis kecilku? Kenapa kamu juga dipanggil Lia? Lia. Lia kecilku. Sayang, kenapa kamu begitu ceroboh? Jaka bilang dia akan mampir nanti. Dia bahkan memesan kamar VIP untukmu. Tunggu. Penyakitnya sudah sembuh. Mama, Papa bisa atasi ini. Lia paling sayang Mama. Ini hadiah dari Papa untukmu. Mama, Papa yang terbaik. Papa akan membuatmu sembuh. Lia. Ini semua salahku. Kamu benar-benar Liaku. Lia, aku yang mengusirmu. Aku minta maaf. Racunnya mulai bekerja. Dia sudah tak tertolong lagi. Menurut hitunganku, Citramu seharusnya sudah mati sekarang. Keluarga Citra sekarang milikku. Jaka, apa yang kau lakukan? Paman Ardi, aku tahu kematian Citra sangat mendadak, sulit diterima. Tapi hari ini aku datang membawa kabar baik untuk keluarga Citra. Apa? Sejujurnya, keluarga Citra punya bintang kesepian terkutuk. Awalnya, ada 3. Selain Bayu, ada 1 lagi, itu adalah Citra. Dialah akar malapetaka yang akan datang bagi keluarga Citra. Sekarang ancamannya sudah hilang, izinkan aku ucapkan selamat dulu Paman, keluarga Citra ditakdirkan meraih puncak. Dengan meninggalnya Citra, aku akan mengambil alih keluarga Citra. Selamat dulu, Paman, keluarga Citra akan menjadi keluarga nomor 1 di Kota Damai. Kak, Naufal, aku tahu kau rindu kakakmu, tapi orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Menurutku, kakakmu berkorban untuk keluarga. Itu tindakan yang benar, dia tidak menyeret siapapun bersamanya. Dia mati dengan terhormat, itu tindakan bakti sejati. Kakakmu mati dengan baik, dia mati dengan gemilang, benar kan, Citra? Bukankah kau seharusnya? Seharusnya aku sudah mati. Maafkan aku. Sayang sekali, ya? Sayang sekali keinginanmu tidak terkabul, ya, Bapak Jaka? kakak, kamu benar-benar sembuh. Ternyata keponakan perempuanku benar. Bayu benar-benar tabib ajaib. Lihat dirimu. Akhirnya kamu punya keluarga. Dan kamu mau menyia-nyiakannya. Apa yang bisa kamu katakan? Apalagi yang harus kukatakan? Penyakit yang tidak bisa disembuhkan banyak dokter, Bayu ikut campur dan begitu saja, menyembuhkannya. Dan kamu masih menyakitinya seperti itu. Anak malang itu pasti sangat sedih. Aku sudah bertanya-tanya. Bayu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Begitu dia keluar dari pintu itu, dia harus membawa cucu kesayanganku dan tinggal di bawah jembatan. ya, sekarang aku benar-benar tidak punya rumah.
Sudah kukatakan, hidup bergantung pada wanita tidak mudah. Aku hanya berharap Citra tidak mengalami masalah. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan bertanggung jawab atas nyawanya. Papa jangan khawatir. Selama Papa turun tangan, Ibu Citra akan baik-baik saja. Ayo sayang. Hanya apa? Hanya saja rumah Ibu Citra dikelilingi energi negatif. Selama aku di sana, aku bisa menyeimbangkan yin dan yang. Tapi begitu aku pergi, walaupun Ibu Citra sudah pulih sekarang, dalam beberapa hari, dia akan kembali seperti semula. Wah, Papa, Ibu Citra dalam bahaya. Apa? Kenapa Citra belum sepenuhnya pulih? Citra, aku akan membawamu ke rumah sakit. Bayu, cari Lia. Benar, Bayu adalah tabib ajaib. Dia pasti bisa menyembuhkannya. Tapi, kota Damai sangat besar. Cari dia. Kita akan menggeledah setiap sudut, kita akan menemukannya. Dengan prosesi megah, kita akan membawanya kembali ke sini. Cari dia. Aku perlu meminta maaf padanya secara langsung, dan pada Lia. Mengerti. Ah, yang benar. Kita baru saja diusir. Ngapain kita balik? Kita harus punya harga diri, kan? Tapi kenapa Ibu Citra langsung mengusir kita seperti itu? Sederhana. Karena orang tua ini nggak punya duit dan nggak punya kuasa, aku ini orang miskin. Nggak punya duit, itu bukan masalah besar. Kita bisa balik ke lelang Paman Naufal. Gampang. Jangan sebut-sebut soal lelang. Cuma mikirinnya aja udah bikin kesal. Kalau bukan karena kamu nyuruhku pergi ke lelang dan pakai batu buat nembak cewek, apa kita bakal ada di jalanan kayak gini? Tapi, Nggak ada tapinya. Lagi pula, buat ikut lelang, perlu modal, kan? Nih, lihat. Kantong bapakmu cuma tinggal 5 rupiah. Kalau mau keadaan kita membaik, kita butuh uang jatuh dari langit, atau menang lotre. Tapi dibandingin lotre, aku lebih milih uang jatuh dari langit. Setidaknya kita nggak bakal kelaparan. Papa kalau Papa menang lotre, kita bakal dapat duit banyak banget kan? Kamu mau ngapain? Oh, si pembuat onar kecil, lagi ngapain kamu? Papa, ayo kita coba. Bisa jadi peningkatan besar. Gimana kalau Papa dapat jackpot? Baiklah, kita coba peruntungan. Lagi pula cuma 5 rupiah, kalau kita beruntung besar, malam ini kita nggak bakal kelaparan. Bos, kasih gosok berhadiah 5 rupiah. Bos, yang mana yang hadiahnya paling besar? Apa tadi? Aku bilang jadi, yang mana di sini punya hadiah terbesar? Beli satu untuk papaku. Yang hadiahnya terbesar adalah double color ball. Pengundiannya 5 menit lagi. Bos, 5 rupiah. Beli satu tiket untuk papaku. 5 rupiah. Dengar, nak, kamu serius. Tidak tahukah kamu beli lebih banyak tiket meningkatkan peluangmu? Tentu saja aku yakin. Soalnya 5 rupiah itu sisa uang satu-satunya papaku. Nah, satu lagi pemimpi yang berharap jadi kaya, ya? Belakangan ini, aku sudah lihat terlalu banyak orang-orang miskin ini yang masih pikir mereka bisa mengubah nasib. Sudah biasa kulihat. Ya ampun, si pengganggu kecil, apa yang ada di kepalamu? Bukannya tadi kita cuma berharap ada peningkatan besar, kok bisa langsung melompat ke mendapatkan jackpot terbesar? Tolong berhenti bermimpi seperti ini, bisa tidak? Itu uang makan terakhir kita, kalau kalah, kita kelaparan. Papa jangan khawatir. Kamu yang terbaik. Nomor yang kamu pilih pasti menang. Tunggu dulu, gadis kecil. Kamu harus bikin omonganmu setidaknya sedikit bisa dipercaya, oke? Kalau ayahmu benar-benar sehebat itu, aku akan berhenti mengelola toko lotre ini, aku akan kerja untuknya. Tidak. Bos, lihat. Apa? Kamu pikir kamu ATM berjalan sekarang? Bos, anak-anak memang suka bicara aneh-aneh, tahu? Jadi, soal uang itu, Apa? Kamu mau refund 5 rupiah juga? Serius? lupakan. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Ini bisnis yang sah. Kalau kabar ini tersebar, bagaimana aku bisa menjaga tokoku tetap berjalan? Ini. Baiklah kalau begitu, ayahnya yang hebat itu, kenapa kamu tidak menangkan hadiah utama juga, biar kita semua bisa lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang pergi dari sini. Ayo, minggir. Mereka benar-benar sudah jatuh miskin dan tidak peduli lagi. Orang miskin sok benar seperti mereka tidak akan pernah jadi apa-apa dalam hidup. Bos, sebaiknya kamu jangan jadi pembawa sial seperti itu. Bagaimana kalau mereka benar-benar menang? Kalau nomor seperti itu bisa menang, aku akan berlutut di sini untuknya, aku akan memanggilnya ayah. Pengundiannya mulai. Semuanya, perhatikan. Nomor pemenang pertama adalah 1. Apa-apaan ini? Nomor pemenang untuk undian ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka benar-benar menang. Wah, itu lebih dari 20 juta rupiah, ya? Ya, dia dapat jackpot. Tepat di kota kita ini. Bagus. Mengerti. Aku akan pastikan dia menabung di bank kita. Apapun yang dia minta, aku akan bilang ya.
Berita terkini, lotre kota kita akan mengumumkan pemenang terbesarnya sepanjang masa. Dengan nomor yang sangat langka 123456, seseorang telah berhasil mengklaim jackpot besar senilai Rp23.016. Pemenangnya belum muncul untuk mengambil hadiahnya. Tapi bos bilang pembeli misterius itu adalah seorang pria muda dengan anak berusia 6 tahun. Ini. Oke. Kita kehabisan makanan. Kita akan kelaparan hari ini. Tidak hanya istriku hilang, uangnya juga hilang. Aku kehilangan segalanya. Tidak apa-apa, Papa. Tidak apa kalau Ibu Citra tidak mau kita. Hanya dengan satu kata dari Lia, aku bisa membuat semua wanita cantik di dunia ini. Oke. Sudahlah. Kamu pikir Papa nggak cukup sengsara? Kamu bilang kita bakal dapat rezeki nomplok, terbukti nggak? Tapi, Nggak ada tapinya. Aku tahu kamu kasihan sama orang tua ini. Uang 5.000 itu cuma buat menghibur kamu aja. Ada saudara jauhku ngejodohin aku buat kencan buta. Katanya dia terkenal seantero kota damai, sebagai si cantik yang terkenal, lembut dan berbudi, berpendidikan dan bijaksana. Walaupun dia juga menyeret keluarga, sama kayak aku, begitu kita nikah, kita bakal dapat ratusan ribu rupiah uang hadiah. Lihat, keberuntungan kita sebentar lagi bakal berubah jadi lebih baik. Papa, poster-poster di jalan itu jangan pernah dipercaya. Oke, siapin dan bungkus barang-barangmu. Kamu sebentar lagi bakal punya mama baru. Di sana. Biar aku perkenalkan diri. Lembut dan berbudi, berpendidikan dan bijaksana. Papa, sudah aku bilang, membayar mahal untuk sugar daddy itu tipuan. Wah, lihat siapa ini. Jadi kamu yang diusir keluarga Citra itu. Anjing liar. Kamu akhirnya jatuh begitu rendah sampai harus cari jodoh lewat kencan buta. Apa salahnya kencan buta? Nggak bermaksud menyinggung, tapi semua pria di dunia ini itu kaya ternak. Yang bagus, yang mahal sudah lama disikat sama orang kaya. Tinggal kamu, si kurir, orang rendahan. Mau pakai kencan buta buat mewujudin mimpi punya istri. Pria yang ikut kencan buta itu sampah masyarakat. Mereka cuma sisa-sisa dari tong sampah. Jadi kamu juga kesini buat kencan buta? Tentu saja aku tidak seperti kalian semua. Aku kesini untuk kencan buta untuk mewujudkan mimpi kalian yang melarat ini. Kehadiranku di sini adalah berkah untuk kalian para pria yang menyedihkan. Kalau aku tidak kesini untuk kencan buta, apakah orang tidak berguna seperti ayahmu bahkan punya kesempatan? Ayo kita pergi. Tunggu, kalau kamu mau menikah denganku, bukan berarti tidak mungkin sama sekali. Aku bahkan bisa memberimu 300.000 rupiah yang aku janjikan sebelumnya. Tapi, selain memberiku mahar 3 juta rupiah dan mobil 10 juta rupiah, kamu juga harus putus semua hubungan dengan anak kecil ini. Baru setelah itu kamu akan memenuhi syarat. Untuk mengambil nama keluarga Brooks, seperti anakku. Apa? Apa kamu sudah gila? Kita bahkan tidak tahu itu anak siapa, dan kamu mau dia pakai nama keluargaku? Ngapain aku melakukan itu? Kayaknya kamu salah paham. Bayi berharga keluarga kami tentu saja akan memakai nama keluargaku, Brooks. Kalau kamu mau menikah denganku, tidak hanya kamu harus memakai nama keluarga bayi kami, tapi ayahmu yang sudah meninggal juga harus mengganti namanya. Ayo kita pergi. Bayu, kamu tidak boleh pergi. Aku bahkan tidak merendahkanmu karena diusir dari keluarga Citra, atau karena ini adalah pernikahan keduamu. Kamu tidak berhak merendahkanku. Lagi pula, siapa ayahnya, apa itu penting? Gimana kalau begini, saat anak ini besar nanti, dia tidak akan memanggilmu paman. Dia akan memanggilmu papa. Cukup bagus, kan? Papa cuman punya aku, satu-satunya bayi berharga dia. Dan dia juga punya 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Bapak Bayu, kami sungguh-sungguh berharap Bapak mau menyimpan 20 juta rupiah ini di bank kami. Tentu saja, Bapak bisa mengajukan syarat apapun yang Bapak inginkan, tidak masalah. 20 juta rupiah apa? Yaitu dari lotre yang Bapak menangkan, jelas. 20 juta rupiah ini. 20 juta rupiah? Kamu tidak serius? Tiket lotre yang kudapat itu benar-benar menang? Lihat Papa, kan sudah kubilang, kamu benar-benar menang. 20 juta rupiah. Seluruh 20 juta rupiah. Bayu, aku cuma bercanda tadi. Aku sudah tahu dari awal. Kamu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dengan 20 juta rupiah ini, kita akhirnya bisa memberikan bayi kita rumah yang sesungguhnya. Tapi, 20 juta rupiah ini harus diserahkan padaku. Lagi pula, Kamu tidak pantas menyentuh uang papaku.
Kamu dikelilingi energi negatif. Penyakit mama mungkin disebabkan oleh semua energi negatif ini. Energi itu terus datang lagi dan lagi. Tapi jangan khawatir mama, begitu papa menyembuhkanmu dan selama aku bersamamu, aku akan pastikan kamu tetap sehat dan kuat. Kak, ada apa? Naufal, menurutmu ada kemungkinan kalau Lia adalah putriku? Itu terlalu kebetulan ya. Tapi kamu dengar apa yang dikatakan gadis kecil itu, hanya keluarga sejati yang bisa mendapat berkahnya, kenapa tidak biarkan dia mencobanya padamu? Hal ini jauh lebih bisa diandalkan daripada tes paternitas. Ibu Citra, kami menemukan Nona Lia dan suamimu, Bayu. Di mana? Mereka Katakan, di sebuah kafe di sisi selatan. Sedang kencan buta? Apa? kencan buta. Ya, Ayo kita ke sana sekarang juga. Leluhur, aku melihatnya sendiri. Anak buahku menancapkan panah beracun itu tepat ke tubuh Ibu Citra. Dia seharusnya sudah mati, tapi Dulu aku memutus nasib, keberuntungan, dan kekayaan keluarga Citra untukmu. Tapi lihat sekarang, tugasmu masih belum selesai juga. Batas waktunya sudah tiba. Apa kau coba menggagalkan rencana kita? jangan khawatir, leluhur, aku pasti akan memenuhi batas waktu dan menyingkirkan Citra. Citra, kau yang memaksaku. Serang sekarang. Jangan tinggalkan seorang pun. Kebetulan sekali, Ibu Citra. Cuacanya cerah, ya? Wah, Bayu, baru sehari berpisah, sudah kencan? Kebetulan sekali. Tunggu dulu. Kau yang mengusirku? Kenapa aku harus takut? Ibu Citra, kau yang membuangku? Sekarang mau apa lagi dariku? Kita pernah tidur bersama, dan kau bilang itu bukan apa-apa. Kita punya anak bersama, dan kau bilang itu. Walaupun aku masih belum yakin apakah Lia itu anakku, Bayu memang bisa menyembuhkan mataku. Jadi katakan, apa yang kau mau agar pulang bersamaku? Ayo pulang. Pulang kemana? Di dunia yang luas ini, rumahku ada di mana? 1 juta rupiah. Ibu Citra pasti bercanda. Apa ibu benar-benar pikir 1 juta rupiah bisa membeli kembali hati yang sudah ibu hancurkan? 5 juta rupiah. Saya, Bayu, adalah pria sejati. Saya mungkin tidak punya keberanian mengabdi pada negara, tapi saya punya kebanggaan yang tak tergoyahkan. Saya, 10 juta rupiah. 10 juta rupiah, itu tidak berarti apa-apa. Biar saya beritahu, walaupun saya, Bayu, mati kelaparan hari ini, atau melompat dari sini. 100 juta rupiah. Atau, Setuju, Ibu Citra adil dan jujur, saya sangat percaya pada bayar di tempat. Ayo, si pembuat onar kecil, amankan uangnya. kamu. Tenang, anggap saja, bayar untuk menghindari masalah. Lagi pula, kan bukan diberikan ke orang asing. Ini untuk keponakan perempuan saya sendiri. Benar, kan? WeChat atau Alipay? pembayaran Alipay diterima. 100 juta rupiah. Kita kaya. Kita kaya. Terima kasih Ibu Citra. Kenapa kamu tidak mau memanggilku Mama? Sebelumnya Ibu Citra benar. Lia tidak bisa memanggil Ibu Mama. Kalau Ibu bukan Mama Lia, Lia akan membawa kutukan untuk Ibu. Lia, Mama, aku tidak takut, sayang. Aku suka sekali mendengarnya, seperti cara kamu biasa bicara dengan Papa. Lia? Ibu Citra, lihat. Anak ini, dia, mungkin dia tadi hanya ketakutan, mungkin kita sebaiknya pulang dulu, ya? Kamu tidak akan pergi kemanapun. Wisnu, kau sudah gila. Ibu Citra, jangan buat saya susah. Saya cuma menjalankan perintah, oke? Kalau kau nurut saja, dan menyerahkan grup Citra, mungkin saya biarkan kau pergi dari sini hidup-hidup. Kak, belakang sudah diblokir. Kita tidak bisa keluar. Kita harus cari bantuan, sekarang. Bos bilang target kita cuma Citra Sterling. Yang lain, minggir sekarang. Bagus. Papa dan Ibu Citra akan hidup dan mati bersama. Aduh, menangis keras. Kau akan jadi penyebab kematianku, si pengganggu kecil. Ayo kita lari saja. Tidak bisakah kita selamatkan diri sendiri? Hah? Kenapa? Kenapa kau harus? Bayu, tidak bisakah kau berhenti berpura-pura sebentar saja? Hah? Saya kasih 2 pilihan sekarang. Pertama, ambil barangmu dan pergi dari sini. Saya biarkan kau hidup. Kedua, saya kubur kalian semua yang tidak berguna di sini. Ayah tidak ingat, papaku yang terhebat di seluruh dunia. Papa, saatnya tunjukkan kemampuanmu. Aku? Sepertinya aku ingat kau bisa menghindari peluru, ya? Tapi bagaimana dengan ini? Kau pikir bisa menghindarinya? Oke. Ekskavator? Kau pasti bercanda? Ayo Papa, aku dan Ibu Citra percaya padamu. Percaya apa? Itu konyol? Apa kau tahu aku ayahmu?
Kau tega menyerahkan ayahmu. Aku akan hitung sampai 3. Keponakan, walaupun ayahmu punya 9 nyawa, dia tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Bayu, mereka mengejar aku. Jangan repot-repot. Papaku bisa angkat ekskavator dengan satu tangan. Omong kosong. Ayahmu itu manusia biasa, bukan terbuat dari baja naga. Membual tanpa malu. Ayo, hancurkan mereka. Tidak, tidak, tidak. Tahun depan, waktu yang sama ini, akan jadi hari kematianmu, hari kematian. Kamu belum makan atau gimana? Gaspol, ayo. Ya ampun, Dia mengangkatnya. Bayu benar-benar tangguh. Orang biasa mana mungkin bisa begitu. Wah. Jangan-jangan aku memang punya identitas tersembunyi? Aku punya potensi seorang kaisar? Papa, lihat kan sudah bilang, kamu yang terhebat. Bos, itu monster. Itu monster beneran. minggir. Aku nggak percaya aku nggak bisa mengalahkan kalian semua hari ini. Serang mereka. Meski kamu bukan anak kandungku, tetap kewajibanku melindungimu. Aku sudah kehilangan Lia. Aku nggak akan kehilanganmu juga. Bawa dia pergi dari sini, sekarang. Nggak usah, ayahku bisa urusin. Kamu pikir cuma karena ayahmu bisa nanganin senjata Fana, dia jadi kebal? Kamu tahu nggak siapa mereka itu? Jago pedang nomor 1 di dunia, pewaris abadi tombak bela diri, sama raja tongkat bunga ganda bawah tanah kota damai. Dalam jarak 10 langkah, Waduh. Ayo, ngomong dong. Kamu mau ayahmu tangkap pedang pakai tangan kosong? Lihat tuh semuanya. Mereka bisa tenggelamin ayahmu cuma pakai ludah aja. Aku tahu ayahmu jago, tapi pamamu ini cuma 1 orang lawan 1 pasukan. Pamamu aja belum nikah. Aku nggak mau nekat ke sana. Jalan ilmu bela diri itu beda urusan. Di antara senjata jarak dekat, ada aturan buat pendekar kelana. Dengan banyaknya jagoan serang bareng, gak ada yang bakal selamat. Nah, bener tuh. Jagoan paling hebat aja takut sama pisau dapur. Masih nggak ngerti? hajar dia. Paman Naufal, jangan khawatir, ayahku pasti bisa nanganin ini. Sialan, Pedang dan tombak. Kapak dan tombak. Berbagai seni bela diri, ayahku jago semuanya. aku. Kenapa kalian semua cuma berdiri di sini? Serang mereka. Kau tidak akan belajar sampai terlambat, ya, Lia? Ada lagi jurus-jurus keren itu? Buatkan beberapa untuk ayahmu. Iya, Papa, kau siap? Si pengganggu kecil. Cukup, cukup. Berhenti, si pengganggu kecil. Berhenti saja. Aku tidak tahan. Stop, 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 stop. Ya ampun. Belas jurus Lia, tak ada diskon di seluruh negeri. Mundur. Pergi dari sini. Cepat, pergi. Bayu, kau benar-benar punya potensi seorang kaisar. Keren. Paman Naufal, bagaimana? Ayahku luar biasa kan? Keren. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Ada apa? Ayo pulang. Sembuhkan aku. Tunggu. Aku khawatir malam ini. Ayo pergi. Kenapa kau masih berdiri di sana? Langsung saja. Bagaimana aku harus memulainya? Aku juga tidak tahu caranya. Lalu bagaimana kamu mengobatinya dulu? Cepat mulai, penglihatanku akan hilang lagi sebentar lagi. Aku benar-benar tidak tahu cara mengobati mata, ya? Bagaimana kalau aku tiupkan untukmu? Keponakan, sedang apa? Paman Naufal, kecilkan suaramu. Papa sedang mengobati luka Ibu Citra. Mengobati luka? Sempurna. Kesempatan sempurna untuk menguping keterampilan medis Bayu. Bagaimana kalau aku tiupkan untukmu? Meniupkan apa? Kalau begitu lakukan saja. Lembutlah.
Setidaknya beri aku waktu sebentar untuk bersiap, mungkin kamu harus mencari orang lain. Siapa lagi? Saudaraku, mungkin? Dia tidak berguna dalam hal ini, hanya tampang, tidak ada isinya. Paman Naufal, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Pamanmu sangat baik-baik saja. Ibu, aku akan menjadi biarawan. Hidupku sudah berakhir. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Sudah mulai saja. Nyonya, kamu sedang bermain api di sini. Leluhur, keturunanmu gagal. Hukuman apapun dari Anda akan saya terima. Jangan khawatir. Aku sudah mengumpulkan banyak master seni bela diri. Dalam 7 hari, mereka akan mengepung keluarga Citra. Saat ini, keberuntungan keluarga Citra melimpah. Untuk menghancurkan mereka sepenuhnya, kita harus menghancurkan mereka dari dalam keluar. Maksudmu? Menaklukkan tanpa pertempuran. Leluhur, Anda? Aku telah kembali ke kemurnian asalku. Meskipun aku kehilangan semua kultivasiku, wujud ini sempurna untuk berpura-pura. Tenang saja, aku akan memastikan Citra Sterling mengusir gadis kecil itu sendiri. Saat waktunya tiba, kau dan aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Perasaan ini benar-benar kamu dan Lia. Dia milikku. Apa yang kamu lakukan di sini? Citra, aku tahu kamu masih membenciku. Tapi aku datang ke sini hari ini, bukan hanya untuk meminta maaf padamu, tapi untuk membawa seseorang yang sangat ingin kamu temui. Siapa? Mama. Kamu, Lia, kamu. Benar-benar kamu, Lia. Ya, ini Liontin Giok, tapi kenapa? Penampilanmu sangat berbeda dengan Lia? Ibu, di mana foto di samping tempat tidurku? Saat ibu mengusir Lia, aku juga membuangnya. Ya, tidak apa-apa. Karena keduanya adalah anakmu, merawat satu sama saja dengan merawat dua. Kita masih bisa menambah satu set sumpit lagi. Lia, Mama sudah mencarimu kemana-mana, susah payah. Mama. Leluhur, persiapannya belum selesai. Terlalu mendadak bagi leluhur untuk masuk ke keluarga Citra seperti ini. Putri Bayu hanyalah seorang pengganti, dan Liontin Giok ini adalah kartu bebas keluar penjara saya. Begitu aku masuk keluarga Citra, aku hanya perlu memainkan kartu dengan benar, dan aku akan memenangkan mereka. Seberapa berbakatinya anak angkat, mereka tak akan pernah bisa menyaingi anak kandung. Kemari, Lia. Mulai hari ini, kamu akan punya adik perempuan. Adik perempuan? Kemari, Lia. Lia, dia juga anak Mama. Tapi kamu yang lebih dulu masuk keluarga ini, jadi kamu kakaknya. Mulai sekarang, kamu harus akur dengan adikmu. Ini minum air, Kak. Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Jangan salahkan kakakku, Nenek. Ini salahku. Kakak, aku tahu. Kakak takut aku akan mengambil harta keluarga Citra dan mencuri kasih Mama darimu. Jangan khawatir, aku tak akan bersaing denganmu. Aku tak berani melakukannya lagi. Apa katamu? Kamu, apa yang terjadi di sini? Lihat, anak angkat tak akan pernah sebaik anak kandung. Itu ibunya, bukan salah dia. Itu salahku. Di depan mataku, beri pelajaran pada anak itu. Keles after Gia, dari sini, segala yang dimiliki keluarga Sterling akan menjadi milik keluarga Thorne. Kamu sebaiknya ingat itu. Jangan pernah lakukan itu lagi. Kamu baik-baik saja, Lia? Kamu terbakar? Cucuku yang malang. Haruskah kita bawa dia ke rumah sakit? Ibu, bahkan jika dia terbakar, itu bukan masalah besar, tidak perlu ke rumah sakit. Tidak terbakar itu satu hal, tapi bagaimana jika cucuku ketakutan setengah mati? Apa kalian semua salah paham? Apa yang kamu bicarakan? Maksudmu harta keluarga? Dia toh tidak akan mendapatkannya. Seluruh harta Sterling, sampai yang terakhir, akan atas nama Lia kita. Tapi dia yang terbakar. Cukup tempelkan plester saja. Dia bahkan tidak terbakar.
Cucu kesayanganku, ayo, mari kita tidurkan kamu. Nenek memang seperti itu. Kamu akan terbiasa. Leluhur, ini tidak berjalan seperti yang Anda rencanakan, bukan? Ada yang salah? Kita baru saja masuk ke rumah tangga Sterling. Wajar jika mereka waspada. Bagaimana persiapanmu? Leluhur, Wakil Ketua Kuil Naga, Wakil Kepala Penjara Gerbang Utara, dan Ketua Balai Suci Naga Langit semuanya telah berkumpul. Menunggu perintah Anda. Bagus, maka aku akan membuat masalah yang sesungguhnya. Aku akan menyalahkan semua kesalahan pada anak itu. Kakak, kamu lagi ngapain? Kelihatannya lagi ngapain? Pelayan tak berguna, parasit, cuma numpang hidup di rumah kami. Dan kamu masih berani bertanya? Katakan, apa hakmu mencuri kasih sayang mamaku? Aku tidak mencuri apa-apa. Lia tidak melakukan apa-apa. Oh, benar? Tidak apa-apa? Lalu kenapa mama mau mengangkatmu jadi anak tanpa alasan? Kamu tidak melakukan apa-apa? Lalu kenapa dia memilihmu daripada aku? Kamu merencanakan caramu masuk ke rumah ini. Setiap langkah sudah diatur. Kamu pikir mama benar-benar menyukaimu? Mama hanya menganggapmu sebagai penggantiku. Sekarang aku sudah kembali. Cepat atau lambat, kamu akan diusir dari rumah ini. Kamu bohong. Akulah putri kandung mama. Dan kamu cuma anak yang tidak diinginkan. Dan Apa? Di mana kalungku? Siapa yang melakukan ini? Kau memfitnah Lia. memangnya kenapa kalau aku memfitnahnya? Dengarkan, akulah putri kandung mama yang sebenarnya. Tapi kamu cuma pengganti. Kamu tidak pantas tinggal di rumah kami. Kamulah yang menghancurkan rumah tanggaku yang bahagia. Kamu pantas mati 1000 kali. Lia, pengganti? Siapa yang berani merobek bajuku? Di mana kalungku? Apa yang terjadi? Mama, Nyonya itu mencuri kalung nenek. Aku melihatnya. Aku coba menghentikannya, tapi dia tidak mau mendengar, bahkan memukulku. Apa katamu? Mama, tidak. Aku tidak melakukannya. Aku bersumpah tidak. Dan bukan cuma itu, dia juga merobek baju Paman Naufal. Apa? Kamulah yang merobek bajuku? Aku tidak. Masih menyangkal? Kami menangkap basah kamu. Sekarang kamu mau bilang apa? Sudah jelas kamu ingin membuat hidup Citra sengsara. Citra, sudah kubilang, anak ini pembawa sial. Di usia sedini ini, pikirannya sudah licik begini, siapa tahu nanti dia bisa apa. Dia begitu licik dan penuh perhitungan, ini melawan Kokrat. Ini bukan anak, ini kekejian. Aku benar-benar tidak. Dia difitnah. Cukup, berkelahi di usia sedini ini, kamu perlu diajari pelajaran yang benar. Bayu, kamu benar sekali, kamu benar-benar harus mengajari anakmu pelajaran. Papa tolong, biarkan aku jelaskan. Papa pukul dia sampai mati. Aku yang akan menghabisi kamu duluan. Papa, kamu berani memukulku? Bayu, gadis itu. Kekejian apa? Tidak ada kekejian. Dengar baik-baik, itu putri kandungku, kau berani bicara lagi, aku hajar kau juga. Ya ampun, si pembuat onar kecilku. Kamu tidak apa-apa. Kamu bikin nenek hampir mati ketakutan. Nenek, kamu salah orang, dialah yang mencuri kalung nenek. Sedikit tabunganku memang selalu untuk Lia. Dia mengambil haknya sendiri. Ada masalah apa? Tapi dia juga memotong. Yang penting keponakanku senang. Seluruh lemari bajuku. Boleh dia potong sesuka hatinya. Paman Naufal. Keponakanku, jangan takut. Apapun yang terjadi, pamanmu selalu mendukungmu. Hei, kau berandalan kecil. Baru beberapa hari di sini, sudah berani menjelek-jelekan nama Lia? Belum tentu dia yang melakukannya. Tapi kalaupun iya, apa salahnya dia memukulmu? Terus, mau melawan? Tunggu, ini tidak benar.
Seharusnya ini tidak terjadi, Mama. Aku yang terluka. Seperti apa karakter Lia? Kami yang paling tahu. Beraninya kau memfitnahnya di usia semuda ini. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Wah. Citra, dia putri kandungmu. Iya, Mama. Aku putri kandung Mama. Oh, putri kandung, begitu? Kalau begitu, aku ayah tirinya, kemarilah. Hari ini, kau akan tahu arti sayang anak, tangan-tangan kan? Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Citra, berhenti. Kamu akan menyakitinya. Dia pantas menerimanya. Leluhur, apakah Anda baik-baik saja, leluhur? Leluhur, kejar mereka. Mama. Dengar, anak kecil. Aku putri kandung ibu. Kamu cuma pengganti. Ini rumahku, bukan rumahmu. Kamu menghancurkan keluargaku. Kamu harus mati. Jangan khawatir, Ibu Citra. Begitu aku pergi, penyakitmu akan sembuh. Hanya keluarga sejati yang bisa mendapat berkahku. Citra, Kita harus mencari Lia. Lia adalah putri kandung kita. baik. Papa, aku akan kembali ke dojo seni bela diri sekarang. Aku tidak akan mengganggumu dan ibu lagi. Percaya diri, Papa. Bahkan pria terkuat di dunia harus memanggilmu bos. Pria terkuat di dunia, harus memanggilku bos. Aku sudah menyegel meridianmu. Hari ini, kaulah pengorbanannya. Maka, lencana 100 tahun, keluarga Thorn pasti akan berhasil. Jaka, lepaskan Lia. Jangan mimpi. Karena gadis ini, berapa banyak rencanaku yang sudah gagal, kalau bukan karena dia, keluarga Citra sudah lama berada di tanganku, hari ini, dia harus mati. Serahkan semua pada saya, jangan dia. Lepaskan dia, sekarang. Kamu, apa yang membuatmu merasa kamu penting? Kalau saja dulu kamu tidak melahirkan anak ini, semua ini tidak akan terjadi. Bayu, masih mau berakting? Apa kamu benar-benar percaya kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup? Tentu saja. Karena Lia bilang padaku, aku adalah pria terhebat di dunia. Lia, Enak? Enak. Semua yang Papa belikan pasti enak. Papa boleh tanya sesuatu? Tanyakan saja. Papa nggak mau tunjukkan ke Mama gimana Papa bisa kirim 800 pesanan sehari. Sudahlah, berhenti membual, si pembuat onar kecil.